Ilustrasi dari suatu mekanisme untuk meminta persetujuan dari suatu kesepakatan. Iya, tapi langsung jangan menuju kongres ini. Oke. Saya akan mengubahnya dengan bahwa apabila dalam pengambilan keputusan dalam suatu mekanisme keputusan harus bertanya dulu kepada peserta, gitu ya. Apakah ya tindakan dari pimpinan sidang tersebut sudah diklasifikasikan sebagai melanggar anggaran dasar atau tidak berdasarkan anggaran dasar? Kalau dia tidak menanyakan kepada peserta, itu melanggar kepada anggaran dasar. Tapi kalau dia menanyakan, tidak melanggar. Pokoknya yang ada di anggaran dasar rumah tangga itu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya tanyakan. Saya kira. Saya lagi jangan dulu ya, jangan kata. Coba. Jangan kata. Jika dalam suatu kesepakatan dan perjanjian tidak diatur, ya, tidak diatur suatu kewajiban untuk menanyakan, tidak diatur suatu kewajiban untuk menanyakan kembali kepada para pihak lain, ya, apakah jika tadi kaitannya pemimpin rapat itu mengambil keputusan dengan tidak menanyakan kembali sesuai dengan yang diatur, apakah itu merupakan satu keabsahan terhadap keputusan? Kalau memang tidak diatur, ya itu sah saja. Walaupun dia tidak menanyakan, kan aturan mainnya di dalam anggaran dasar. Sudah. Jika suatu pengambilan keputusan telah ditentukan secara spesifik tertulis, katakanlah ada suara tambahan, langsung dikasih contoh begitu, langsung pertanyaan saja. Ya. Jika suatu pengambilan keputusan yang setelah disebutkan dalam anggaran dasar secara tertulis, ya, apakah pengambilan keputusan yang tidak sesuai apa yang sudah tidak tertulis itu merupakan satu pelanggaran? Yang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis, ya pelanggaran, karena tidak sesuai dengan kesepakatan tertulisnya. Jadi kalau sudah tertulis, memang harus diambil sebagai aturan untuk pengambilan sebuah keputusan, ya. Kemudian apakah hasil yang telah diambil keputusan tersebut berhak mempunyai otoritas melaksanakan semua hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya? Kalau sudah sesuai dengan aturan tertulis, maka kita mau ke sana ya, itu otomatis dia berhak mengambil sebuah keputusan berdasarkan keputusan tertulis tadi. kan sudah dijawab. Ya. Semua hasil keputusan kongres itu yang tertulis menurut sanksi ini. Ya. Saudara saksi, mana yang dominan, ya, mana yang dominan dan mana yang dianggap sebagai legalitas dari sebuah keputusan kesepakatan perjanjian, ya? Apakah hasil sebuah keputusan dari peserta sebuah rapat atau hanya sekedar pimpinan sidang menyatakan sah atau tidak? Mana yang lebih dominan? Lebih dominan adalah yang pertama, yaitu hasil putusan yang pada peserta rapat. Dan apabila tidak diwajibkan untuk menanyakan, apakah tidak diwajibkan untuk menanyakan kembali, ya, apakah keputusan dari para peserta sebuah rapat itu mempunyai legalitas penuh terhadap keabsahan keputusan tersebut? Mempunyai legalitas. Sudah diulang lagi, tadi sudah ditanyakan juga. Yang lain satu lagi. Ya. Penafsiran sebuah keputusan dalam arti suara terbanyak, ya, dalam arti suara terbanyak yang telah ditetapkan, ya, yang telah ditetapkan, apakah harus 50% per satu atau bisa, sebagai saya gambarkan, bisa misalnya ada 4 calon, satu mengenangkan, enggak,
Itu Bukan kan, tanya dulu, kan? kan sudah suara yang ditetapkan kan sudah. Kalau berapa yang dari 4 calon itu kan sudah fakta lagi. Ya 10 aja dulu. Iya, nanti kembali ke fakta lagi, kalau fakta nggak habis-habis semuanya. Coba kalau kamu bertanya kan nggak menjadi, tapi jangan menyangkut itu tadi fakta. Coba. Dalam pengambilan keputusan yang telah ditetapkan dengan jumlah suara terbanyak sederhana ya dalam sebuah rapat, apakah itu berarti harus 50%+1 atau bisa dalam bentuk yang lain, yang penting jumlahnya terbanyak tertinggi maksudnya? Tahu aturannya 50+1 itu dari mana? 50+1 itu biasanya itu ada di dalam anggaran dasar. Jadi akhirnya kan Fakta lagi. Biasanya memang suara terbanyak kemudian 50+1 itu ada di anggaran dasar perkumpulan ataupun yang lain. Sekarang sudah ada keputusan itu asas umum 50% itu sekarang jadi tidak kalau ada. penafsiran itu kan silahkan nanti disimpulkan dalam anggaran dasar itu sendiri masing-masing. Cukup ya. Terima kasih. Cukup ya. Masih ada lagi? Cukup ya. Nanti ya. Jadi kalau nanti sudah cukup ya. Tidak ada KTP lagi ya. Tidak ada yang Cukup aja. Kalau ini netral ya, tidak ada fakta-fakta. Silakan. Adil kembali. Silakan lagi. Siap. Masih ada saksi dari tugas. Oh iya. Ini terakhir ya. Belum ya. Terakhir dari 1 minggu lagi berarti tanggal 3 minggu ya. Jadi penggugat dan tergugat silakan nanti akan kembali pada pagi panggilan isi tadi sebagai pemberitahuan resmi. Penggugat dan tergugat tapi pada hari saya tanggal 3 Desember acara masih untuk saksi pada penggugat yang terakhir ya. Binting nabrak Kepesan lagi jalan di ada besi. Alhamdulillah besinya udah diperban. Besinya udah diperban, dikasih barang kocok, kaknya kagak.